Subbab 2.4 membahas mengenai perbedaan antara persamaan linear dan non-linear. Persamaan diferensial yang linear dan persamaan diferensial yang non-linear. Oke. Kita recall ya bahwa untuk orde pertama dari persamaan diferensial bentuknya itu adalah y aksen sama dengan fty. Dan ini akan linear jika f linear pada y dan non-linear jika f tidak linear pada y. Contohnya yang satu ini y aksen sama dengan ty dikurang e pangkat t. Terlihat di sana bahwa y-nya ini kan linear. Y-nya ini linear. Meskipun terdapat e pangkat t, ini adalah bentuk dari variabel yang independennya ya. Variabel independennya boleh-boleh aja dalam bentuk fungsi. Jadi yang satu ini adalah persamaan diferensial yang linear. Sementara temannya yang ini y aksen sama dengan ty pangkat 2. Tentu saja ini adalah persamaan diferensial yang non-linear. Kenapa? Karena terdapat y pangkat 2, ini adalah fungsi yang melibatkan variabel dependen, yaitu y pangkat 2. Yang seperti ini kita sebut non-linear. Oke. Nah, jadi di dalam sesi ini kita akan melihat persamaan orde pertama yang linear dan non-linear, dan kita akan membedakan kedua-duanya dengan beberapa cara. Di antaranya adalah teori yang mendeskripsikan keberadaan dan ketunggalan solusi. Kemudian solusi untuk persamaan linear itu boleh ditunjukkan dalam solusi umum. Dan yang seperti ini mungkin aja nggak selalu muncul pada saat kasus untuk non-linear. Dan juga linear equation itu bisa terdefinisi ya, solusinya bisa terdefinisi secara eksplisit, tapi non-linear secara umum ya itu tidak bisa diberikan solusinya secara eksplisit. Nah, selanjutnya non-linear juga bisa ataupun tidak bisa diberikan solusinya secara implisit gitu. Oke. Jadi diartikan gitu bener-bener bagaimana perbedaan solusi untuk yang linear dan yang non-linear. Oke. Nah, teorema 241 berkata bahwa untuk fungsi linear untuk yang first order differential equation yang bentuknya dy dt tambah pty sama dengan gt dan ada nilai awal y0 sama dengan y indeks 0. Nah, dalam hal ini kalau misalnya fungsi p dan g itu kontinu pada interval terbuka alpha beta yang di dalamnya ada titik t sama dengan t0, maka terdapat solusi unik ataupun solusi tunggal y sama dengan pt yang memenuhi IPV ataupun nilai awal untuk setiap t pada interval alpha sama dengan beta. Oke. Dan y-nya itu bisa didapatkan dengan cara seperti ini ya. Y sama dengan integral dari mu t gt dt ditambah y0. Untuk interval ini berjalan nilainya dari t0 sampai dengan t, oke, per mu t. Mu t adalah faktor integrasi. Kita tahu faktor integrasinya bisa diambil dari e pangkat integral dari PSDS, dan ini adalah integral tentu yang batasnya T0 sampai dengan T. Oke. Kalau yang non-linear itu diberikan oleh teorema 242 bahwa ini ya bentuk si non-linearnya dan kemudian kita harus memisalkan terlebih dulu f dan do f, do y ataupun turunan parsial dari si y ini tadi dari si f ini tadi terhadap y itu kontinu. Kedua-duanya harus kontinu terlebih dulu. Kontinunya di mana? Yaitu di satu persegi terbuka yang dinotasikan dengan ty. Oke, persegi terbuka itu maksudnya gini, perkalian dari bidang dua interval bidang ya. Bidang yang dibentuk oleh perkalian dua interval. Dua interval yang saya maksud adalah interval AB, alpha beta, dan interval gamma delta. Oke. Nah, di
di dalam beberapa interval ini akan ada satu solusi unik yang memenuhi persamaan nilai awal. Oke. Tapi terkadang ada juga kasus di mana ini tidak dipenuhi gitu. Teorema 242 ini tidak dipenuhi. Nah, itu yang kita mau lihat lebih lanjut. Kalau begitu, pertama ini yang linear dulu ya, linear IPV, linear nilai awal. Diberikan satu persamaan diferensial yang linear, TY aksen dikurang 2Y sama dengan 5T kuadrat, lalu diberikan juga nilai awal Y1 sama dengan 2. Dari chapter 2.1 saya tidak jelaskan lagi karena kita langsung ke solusinya. Solusinya adalah Y sama dengan 5T pangkat 2 dan mutlak T ditambah 2T pangkat 2. Oke, di sini solusi ini terdefinisi untuk T lebih dari 0, di mana pada saat PT sama dengan min 2 per T itu juga kontinu. Oke, kita ngelihat di PT-nya. Di PT dia kan min 2 per T. Ternyata kita masukkan dia kontinu. Karena kan syaratnya tadi diberikan T lebih dari 0. Oke. Kalau misalnya initial condition ataupun nilai awalnya adalah Y min 1 sama dengan 2, maka solusi juga bisa diberikan oleh ekspresi yang sama tetapi harus terdefinisi untuk T kecil dari 0. Oke, T harus kecil dari 0. Oke, dan di kasus manapun 241 ini, teorema 241 ini menjamin bahwa solusi itu unik pada interval yang bersesuaian. Oke, gitu ya. Nah, pembandingnya adalah sesuatu yang non-linear, persamaan diferensial yang non-linear. Kita ambil dari chapter 2.2. dy dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x tambah 2 per 2 dikali y dikurang 1, y 0-nya sama dengan min 1. Kita ambil fungsi f-nya, ya, fungsi f-nya itu adalah ini tadi juga nih, dy dx juga nih, tuliskan kembali. Sementara untuk do f, do y ataupun turunan parsial dari f terhadap y itu diberikan seperti ini. Dari mana datangnya? Oke, ini udah pernah dipelajari di matematika dasar 2 sebelumnya, saya yakin. Jadi dari fungsi f, karena diturunkan terhadap y secara parsial, semua yang bukan variabel y kita anggap sebagai konstanta. Jadi ceritanya kita tuh cari turunan 1/2 kali y kurang 1 gitu. Terus nanti tinggal dikali sama si 3x kuadrat ditambah 4x tambah 2. Nah, jadi makanya turunan dari 1/2 y kurang 1 itu kan min 1/2 dikali y dikurang 1 pangkat 2 kan gitu kan. Jadi dituliskan kembalilah do f do y-nya seperti ini. Nah, yang seperti ini kita sudah pelajari juga di matematika dasar. Akan kontinu kecuali pada saat garis y sama dengan 1. Ya kan, kamu kasih substitusi y sama dengan 1 di sini, apa yang terjadi? Dia jadi per 0, jadi tidak terhingga gitu, ataupun tidak terdefinisi pada himpunan bilangan real. Oke, jadi kita bisa menggambar satu persegi. Oke, persegi pada interval 0 sampai dengan minus 1. 0 minus 1, di mana f dan do f do y kedua-duanya kontinu. Sepanjang rectangle itu tadi, si persegi ini tadi, tidak mengandung y sama dengan 1 di dalamnya. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, rectangle-nya seluas apa? Oke, rectangle-nya seluas apa? Solusi yang diberikan untuk 2.2 di contoh sebelumnya itu adalah y sama dengan 1 dikurang akar dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 2x tambah 4 untuk t lebih dari negatif 2. Dari mana datangnya? Saya kira Anda bisa lihat dari buku teksnya juga, di sana dijelaskan lebih lanjut kenapa bisa dapat solusi ini ya di chapter 2.4. Silakan dicek nanti. Oke.
Oke. Jadi ini tadi ya, udah sampai di sini. Kalau misalnya kita ganti initial condition-nya itu Y0 sama dengan 1, teorema 242 itu tidak dipenuhi. Teorema 242 tidak dipenuhi. Nah, terus kita selesaikan lagi yang ini tadi ya, persamaan yang baru ini tadi. Nah, kita dapatkan penyelesaiannya itu adalah ini. Y sama dengan 1 positif negatif akar dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 2X, X lebih dari 0. Dari mana datangnya? Sekali lagi, saya berikan Anda kesempatan untuk mengeksplor bukunya di chapter 2.4. Oke. Nah, tapi gini. Kita tahu ada solusinya. Tapi solusi ini tidak tunggal. The solution exists but it's not unique. Oke. Jadi not unique kenapa? Karena tergantung kepada initial condition. Iya, initial condition ya tergantung di situ gitu. Solusinya tidak unik. Ya. Nah, behavior yang sama ataupun seperti semacam kecenderungan yang sama terjadi juga pada contoh 3. Ini contoh yang non-linear. Sekali lagi, kita punya nih ya non-linear initial value problem. Kita tentukan F-nya, kita tentukan do F do Y-nya. Nah, didapat bahwa F itu continue dimanapun. Tapi do F do Y-nya tidak ada untuk nilai Y yang sama dengan 0. Nah, jadi 242 itu tidak dipenuhi. Bahwa solusinya ada, tapi tidak unik. Oke, kalau kita selesaikan, didapatlah Y sama dengan positif negatif 2/3T pangkat 3/2. Nah, di sini dikatakan bahwa jika initial condition itu tidak di sumbu T, maka 242 menjamin keberadaan dan ketunggalan. Oke, 242 menjamin keberadaan dan ketunggalan. Oke. Contoh 4 ini juga masih non-linear. Terlihat bahwa untuk yang ini Y aksen sama dengan Y pangkat 2 ini, kita dapat F dan do F do Y-nya sedemikian, dan F dan do F do Y-nya itu continue pada saat T sama dengan 0. Oke, continue pada saat T sama dengan 0. Dan sebenarnya ini continue dimanapun kan gitu ya. Mau kamu kasih Y berapa juga dia tetap continue, tetap terdefinisi juga gitu. Jadi teorema 242 ini menjamin bahwa solusinya ada dan unik ataupun tunggal. Oke. Dan penyelesaian dari nonlinear ini adalah Y sama dengan 1/1 dikurang T. Solusi ini terdefinisi untuk nilai T min tak hingga sampai dengan 1. Nah, singularity untuk T sama dengan 1 itu tidak jelas. Tidak secara langsung gitu ya diberikan oleh statement mengenai pernyataan nilai awal. Oke. Nah, interval of definition ini mengulang lagi sedikit teori yang tadi sudah di depan sebelumnya diberikan. Oke, bahwa kalau untuk yang linear ya dengan bentuk seperti demikian, asimtot vertikal ataupun discontinuity lainnya dari solusi itu hanya terjadi pada titik-titik tertentu di fungsi P ataupun di fungsi G. Dan solusinya ini bisa diturunkan pada titik diskontinuitas untuk P ataupun G. Oke, masih bisa diturunkan ternyata ya, walaupun dia tidak continue di situ. Kemudian lebih jelasnya lagi kalian boleh lihat example 3 di chapter 2.1. Oke. Nah, sedangkan untuk yang nonlinear equation, nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sana. Pada saat nonlinear, interval dari solusinya itu bisa aja sulit untuk ditentukan. Nah, solusi Y ini ada sepanjang T pi T itu juga tetap berada di dalam persegi
ya, ataupun area persegi yang diindikasikan di teorema 242. Oke. Nah, pada kasus manapun temukan bahwa interval di mana terdapat solusi di dalamnya itu bukanlah suatu relasi yang simple dari fungsi kepada fungsi f di dalam persamaan diferensial y aksen sama dengan ft. Ya, ini kontras berbeda dengan yang linear equation. Oke. Lebih jauh lagi, ketunggalan pada solusi mungkin saja bergantung kepada nilai awal atau initial condition, dan juga bergantung kepada persamaan yang berkaitan. Nah, general solution kalau untuk first order linear itu kita bisa menentukan solution yang mengandung satu buah konstanta sembarang. Oke, yang didapatkan dari semua solusi dengan memberikan nilai spesifik pada konstanta-konstanta tersebut. Gitu ya. Jadi kayak kita ganti nilai X-nya berapa, kita ganti nilainya berapa, didapat nilai C-nya. Gitu kan? Jadi arbitrary constant yang dimaksud itu si C-nya itu ya, gitu kan. Next, untuk yang non-linear ternyata general solution itu mungkin nggak ada gitu, bisa aja nggak ada gitu. Oke, jadi meskipun ada solusi yang mengandung arbitrary constant, bisa aja ada solusi lain lagi yang tidak dapat ditentukan dengan nilai spesifik untuk konstanta tersebut. Contoh 4, bahwa fungsi y sama dengan 0 itu adalah solusi dari persamaan diferensial yang dimaksud, tapi ini nggak bisa didapatkan dengan memberikan nilai spesifik C pada solusi, yang kita temukan dengan menggunakan metode pemisahan. Ya, ini harusnya kan y sama dengan 0 ya sebagai solusinya kan gitu ya. Tapi ternyata itu nggak bisa didapat dengan pemberian nilai awal tadi dari IVP-nya itu tadi. Next, untuk explicit solution pada linear equation tadi sempat kita bahas juga bahwa solusinya ini ada, ya, tapi dengan syarat P dan G itu haruslah continue. Nah, kalau P dan G itu continue kedua-duanya, maka solusi ini unik. Solusi yang ditemukan itu adalah solusi. Nah, kalau misalnya solusinya boleh diberikan secara representasi eksplisit, itu boleh juga pakai y sama dengan integral dari mu t gt dt tambah y0 per mu t untuk intervalnya punya batasan t0 sampai dengan t. Mu t ini adalah faktor integrasi yang ditentukan oleh e pangkat integral dari ps ds dengan nilai berjalan dari t0 sampai dengan t. Oke, itu ya linearnya. Dan kalau misalnya kita nggak bisa temukan dengan menggunakan integral biasa, kita bisa gunakan yang namanya metode numerical, dan ini bisa menentukan yang namanya perkiraan dari integral tersebut. Jadi ini sama ini ya, perkiraan nilainya adalah hampir sama dengan. Oke, next. Implicit solution pada nonlinear equation terjadi sewaktu-waktu apabila ternyata explicit solution-nya tidak ada. Oke, dan kalau si persamaannya itu cukup sederhana, maka representasi eksplisitnya bisa ditemukan. Oke, kalau nggak bisa ditemukan, kita akan membutuhkan yang namanya kalkulasi secara numerik. Oke. Chapter 2.2 slides-nya menunjukkan ada soal ini ya, ini yang non-linear dan didapat solusinya adalah ln y ditambah y pangkat 3 sama dengan sin x plus 1. Oke. Lalu ada yang namanya direction fields untuk menambahi chapter yang sebelumnya. Untuk direction fields itu kita bisa melihat bahwa nonlinear equation bisa memberikan
informasi yang cukup untuk mensketsa direction field-nya. Oke. Dan seringkali kalau misalnya ini juga bisa mengidentifikasi region ataupun area dari bidang TY, di mana solusinya itu akan lebih detail diberikan dengan menggunakan analytical ataupun dengan menggunakan investigasi secara numerik. Oke, ini dia ya, chapter 2.7 dan chapter 8 nanti akan lebih fokus kepada metode numerikal. Oke, itu saja kayaknya pembahasan untuk 2.4. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.